Bagaimana Kakak Bunda? Laka ini baru siap mandi kayaknya itu rambut basah atau cuma dikasih minyak kemiri atau minyak jelantah kak? Baru habis mandi, jangan ini bukan Nabi Muhammad, baru ini kan tidak. Tidak mandi. Siapa yang tidak mandi ibu? Bagaimana Bunda? Kakak ini tidak mandi kak? Tidak pernah mandi atau bagaimana? Bagaimana Bunda? Iya, bagaimana Bapak Laka? Sehat? Ya sehat alfiat. Walafiat Iya, Bapak Laka orang tinggal di mana kak? Di NTT, bagaimana Bunda? Kupang. Oh, jadi kakak Laka ini Kupang ya? Di Borneo, tahu di Borneo. Iya, kakak Laka ini Kupang ya, Kupang manis. Sudah umur berapa, Bapak Laka sudah umur berapa? Di mana di Kupang? Di Soek kah? Di mana? Oh, di Flores, NTT. Oh, orang Flores NTT. Iya. Iya. Orang Borneo. Bagaimana Bunda bahas tentang itu Bunda? Nanti kenal Apa coba? Kita bahas yang ringan-ringan saja. Kenapa Bapak Luka ini masih mau Kristen? Yesus kan bukan Kristen toh? Habis Muhammad bagaimana? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk membawa agama Islam, Bapak. Itu tercatat dalam Al-Quran. Tapi kan Yesus tidak ada mengatakan. Bisa tunjukkan di Al-Qurannya dia punya ininya. Silakan Bang Dio. Surah Al-Maidah ayat 3. Tahun berapa? Surah Al-Maidah ayat 3. tahu. Tanya orang udah bodoh nih tanya pada orang. Sudah, coba jelaskan dulu Bunda. Iya, silakan Bang Dio. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah dengan membawa agama Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam semesta. Dalilnya dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, sebagai kasih untuk seluruh alam semesta. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an untuk seluruh umat manusia, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Agama yang lain enggak diterima. Surah Al-Imran ayat 19. Dan Allah hanya ridho kepada agama Islam karena agama Islam itulah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh umat manusia, terkhusus umat akhir zaman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu untukmu. Aku sempurnakan nikmatku untukmu dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Jadi Islam itu agama yang diridhoi oleh Tuhan pencipta langit dan bumi, Bang Laka. Boleh saya bertanya lagi Bunda? Al-Maidah ayat 3. Boleh. Boleh, silakan. Silakan. Kalau Isa lahirnya di mana? Nabi Isa alaihissalam lahirnya di Dan tempatnya, tolong jelaskan dengan tempatnya dan di mana tempat itu berada. Di Palestina, abangku. Ya, tolong jelaskan juga di Palestina, tapi di mana tempatnya dan contohnya mungkin di pohon atau di mana, ya tolong dijelaskan. Nah, itu di arah timur dari kota Yerusalem. Wadhkur fil kitabi Maryam idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Bukannya di pohon Dan kurma. ingatlah dalam Alkitab itu. Bukannya di pohon kurma ya? Enggak di pohon kurma. Pohon kurma itu saat kelahiran. Abang kan tanya tempat kan? Iya, tempat dan itu Dan di sana tempat kelahirannya. Dan di sana memang banyak pohon kurma. Sebelah timur arah Bethlehem. Kan Isa kan lahirnya di bawah pohon kurma ya? Yes, betul sekali. Kak Nora, Bang Faruk telepon aku sebentar Kak Nora. Assalamualaikum.
Dan tolong memberikan Salam. penjelasan dari sejarah itu, siapa yang menemukan Isa lahirkan di bawah pohon kurma, tolong dijelaskan juga itu. Sejarahnya. Cerita Nabi Isa alaihissalam itu secara detailnya ada tertulis di dalam riwayat suatu hadis. Begitu Abang. Begitu Bapak Laka. Tunggu Bang Dio siap Yang ya. menemukan Isa punya sejarah dilahirkan di bawah pohon kurma itu ada tidak sejarahnya? Dia punya ininya. Penemuan itu. Penemuan apa? Penemuan berupa pohon kurma gitu? Penemuan sejarahnya lahir Isanya itu. Ya. Sejarahnya? Ya. Ya saya kan sudah kasih tahu. Sejarah secara detailnya ada tertulis di dalam riwayat suatu hadis. Gitu loh. Mau saya bacakan juga? Mau saya bacakan? Bapak Laka mau saya bacakan? Ya, oke, ya, baca aja. Ya, Bunda. Lanjut. Ini kan dia ada saksi gitu. Dia yang saya saksi sampai tahu bahwa perempuan itu ada di mana. Oke ya, sebentar saya bacakan. Ya, Bunda. Tuh. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam lahir pada 4 Zulhijjah. Ya. Sebentar. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 4 bulan Zulhijjah tahun 622 sebelum Hijriah. Adapun tahun kelahiran Nabi Isa ini kini disebut tahun Masehi. Allah mengabadikan Nabi Isa alaihissalam dalam banyak ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Al-Baqarah ayat 136. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami, pada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan keturunannya pada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta pada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan hanya kepadanya kami berserah diri. Oke, terus kisah kelahiran Nabi Isa. Ibunda Nabi Isa alaihissalam adalah Maryam binti Imron. Ayah Maryam, Imron, adalah seorang dari Bani Israel yang banyak mengerjakan sholat. Sementara itu, ibu Maryam adalah Hana binti Fakut bin Qabil. Maryam hidup dalam kemuliaan, ia hidup di bawah naungan Nabi Zakaria. Usai masyarakat berundi dengan pena sebanyak 3 kali, siapa yang penanya berenang melawan arus, ia berhak merawat Maryam. Setelah Nabi Zakaria memenangkannya, ia membuatkan Maryam tempat khusus dekat Baitul Maqdis. Maryam bertugas merawat dan mengurus masjid. Ia juga beribadah siang dan malam dengan penuh ketaatan. Suatu ketika, Jibril mendatanginya dan memberikan kabar gembira akan kelahiran seorang putra yang diciptakan olehnya. Maryam berkata, "Wahai Robku, bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan perantaran Jibril, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia." Usai mengetahui dirinya hamil, Maryam menjauh dari kalangan manusia. Ketika akan melahirkan, ia bersandar di pangkal pohon kurma lalu berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan." Jibril menyeru Maryam, "Janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Rohmu telah menjadikan mengalir anak sungai. Pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seorang manusia, maka katakanlah,
Sesungguhnya aku telah bernazar untuk menahan diri tidak bicara bagi Rob yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Maryam lantas kembali pada kaumnya. Tatkala melihat hal tersebut, Maryam lantas kembali pada kaumnya. Tatkala melihat hal tersebut, kaumnya bertanya perihal gerangan yang menimpa Maryam. Lalu Maryam menunjuk pada bayinya. Kaumnya bertanya lagi, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Bayi dalam gendongan itu berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil. Dia menjadikan aku seorang nabi, serta dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat, serta menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, serta dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Oke? Bunda bisa bertanya lagi, tempat yang Isa masih di pohon kurma sekarang masih ada atau tidak? Ya masih ada lah, Bang. Di mana tempatnya? Tadi kan sudah dikasih tahu sama Bang Dio. Sebelah timur dari Palestina. Pohon kurmanya masih ada atau tidak? Loh, Bang, di situ terkenal dengan apa? Penghasil kurma paling besar pada waktu tahun. Maksudnya tempat siara umat muslim di pohon kurma itu. Kalau itu saya tidak tahu lah, Bang. Saya kan bukan pengikut Nabi Isa, Bang. Iya, Bang. Kami begini, Bang. Kalau umat muslim, kalau ada duit, itu kami perginya ke Mekah, Bang. Nah, kami ziarah mengunjungi. Sebentar, Bang. Kami ziarah mengunjungi makamnya Nabi Muhammad SAW, ke tempatnya ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan Siti Hagar. Begini, itu saya mau tanya, yang Nabi Muhammad lebih tinggi atau Isa? Semua Nabi itu sama. Tadi kan saya sudah bacakan. Tidak ada dulu, Nabi Muhammad itu lebih tinggi atau Isa? Bang, semua Nabi itu kedudukannya itu sama, Bang. Sabar Bu Bunda. Saya mau tanya yang jelas dulu. Yang Nabi Muhammad itu lebih tinggi atau Isa? Abang, saya jawab ini, Abang. Menurut Al-Quran, kami itu dikatakan tidak boleh kami membedakan. Semua nabi sama, Abang. Masa sama bagaimana, Bunda? Ya sama lah, Bang. Nabi ya nabi, Rasul. Yang dulu Muhammad atau Isanya? Kalau begitu saya tanya. Yang lebih besar Nabi Musa apa Yesus? Ya Yesus lah. Loh, yang duluan Musa lah daripada Yesus. Gimana sih, Abang? Yesus duluan, masa Musa? Loh, Musa yang duluan, yang membawa keluar dari tanah perbudakan itu Musa atau Yesus? Bunda. Aduh, nggak tahu dia. Nggak tahu dia kan? Lebih duluan mana, Musa atau Yesus? Ya Yesus lah, Bunda. Yang membelah lautan itu siapa? Yang membelah lautan siapa? Yang membelah lautan. Yesus kan berkuasa segalanya. Saya bertanya, yang membelah lautan sehingga bangsa Israel keluar dari Ya udah. Bisa lebih percaya. Dia yang mengeluarkan bangsa Israel, bukan Yesus. Yesus hanya meneruskan aja. Habis Nabi Muhammad bagaimana dengan Isanya? Loh, Nabi Muhammad dengan Nabi Isa nggak ada hubungannya, Bang. Nabi Isa itu hanya untuk Bani Israel, kan sudah dikatakan di dalam Al-Quran. Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, sementara Nabi Muhammad untuk semua manusia. Apa hubungannya? Lebih hebat Nabi Muhammad lah. Kan Nabi Muhammad kan kita baca, Bunda. Lah, oke, tidak tahu membaca. Nah, Yesus Tuhan atau bukan? Yesus Tuhan lah.
Nah, terus ngapain kalau gitu Yesus sekolah, Bang? Kan kalau dia Tuhan, dia Maha Tahu, dia buktinya harus sekolah dulu. Ya Muhammad kan dia tahu baca tulis kan, Bang, Bunda. sekarang saya tanya, apakah orang yang tidak tahu baca, tidak tahu menulis itu berarti bodoh, Bang? Habis Bunda bagaimana? Loh, apakah orang yang tidak tahu baca, tidak tahu menulis itu berarti bodoh, Bang? Habis Bunda bagaimana? Nah, Abang jawab dulu, baru saya jawab. Ya sama lah. Apakah orang yang tidak tahu baca dengan tidak tahu menulis berarti itu bodoh, Bang? Oh, nanti saya dia. Kan aja jawab dulu. Kenapa Bunda? Iya, Abang jawab dulu. Apakah orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis itu bodoh, Abang? Bunda, orang semua itu Bunda, tidak semuanya Bunda. Ya udah, berarti orang yang tidak tahu membaca, tidak tahu menulis bukan berarti bodoh. Betul tidak? Terima nggak? Ya kalau begitu Muhammad itu kan sama tuh Bunda. Iya, Nabi Muhammad SAW dikatakan seorang yang ummi, tidak tahu baca, tidak tahu menulis. Bukan berarti beliau bodoh, Bang. Kenapa dia dikatakan buta huruf? Karena fitnahan dari Tapi Muhammad kan kena santet juga Bunda. Muhammad kan kena santet juga itu. kena sihir, Bang. Iya, kena sihir juga. Kenapa dia sebagai ini kok masa bisa kena sihir itu Bunda? Loh, manusia nggak boleh kena sihir ya, Bang? Kita jadi desir kayak hir. Kok masa dia sebagai Tuhan kok masa di kena sihir dia ini? Loh, siapa yang bilang Nabi Muhammad Tuhan, Bang? Kan Tuhan Ah. Muhammad itu kan Bunda mereka kan. Abang, cobalah diperbaiki dulu pertanyaannya, Bang. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW itu Tuhan? Nabi Muhammad SAW itu Rasul. Yang Tuhan itu Allah. Kalau Anda mengatakan, kenapa Nabi Muhammad bisa kena sihir? Beliau itu manusia, Bang. Yang herannya Tuhan Abang kok bisa diludahin sama manusia, Bang? Heran. Ada mulut yang kurang ajar berani mengeluarkan ludahnya diludahi muka Tuhan. Nah, bedakan, Bang. Nabi Muhammad ditampar, Nabi Muhammad dilempar kotoran, dia manusia, Bang. Tapi kalau ada Tuhan yang ditampar, Tuhan yang diludahi, nah ini pertanyakan, kira-kira tangan siapa yang berani nampar Tuhan, mulut siapa yang berani meludahi Tuhan? Pick up mulutnya itu, Bang. Kurang ajar itu, Bang. Orang yang meludahi presiden aja ditangkap, Abang. Ini yang meludahi Tuhan kok nggak ditangkap, Bang? Ya, contoh, saya meludahi Abang. Nah, saya meludahi Abang. Abang manusia. Nah, tapi kalau sampai Abang meludahi Tuhan, bisa nggak, Bang? Bunda Baik. kalau kita meludah Ya. Abang apa dulu? Belajar lagi ya, Bang?